Guys, PMO itu membuat lu menjadi nekat dan bodoh. Masih mending kalau nekatnya itu nekat yang bagus, dalam artian lu jadi lebih berani ngambil resiko, siap menghadapi ketidaknyamanan, siap berprogres mengerjakan hal yang sulit. Sayangnya sifat kenekatan yang lu punya pas kecanduan PMO itu nekat yang bodoh, yang impulsif, yang tanpa pikir panjang. Yang paling ekstrim itu ya kayak para cowok-cowok kelainan jiwa yang nekat colai, onanai di tempat umum. Di kereta sering banget itu kejadiannya, atau mamerin alat kelaminnya di tempat umum, memperkaos cewek, bahkan ada yang sampai ibu kandung atau adanya sendiri yang jadi korban gitu. Kan ini namanya udah bukan manusia gitu levelnya. Udah hilang rasa kemanusiaan di dalam dirinya, dan dirinya itu sepenuhnya udah diposes, udah dikuasai sama demon, iblis. Alasan ilmiahnya kenapa ini bisa terjadi karena otak mereka ini tepatnya di area prefrontal cortex, bagian depan otak yang berhubungan sama logical thinking, planning, kontrol emosi, itu sudah mengkerut parah akibat selama ini otak mereka selalu dicekoki sama material-material tidak senonoh berhubungan sama PMO. Itu dalam kasus ekstrimnya, dan semoga lu yang nonton video ini nggak berakhir ke kategori ini. Karena lu bisa dipenjara, reputasi hancur, masa depan hancur, dan hanya penderitaan dan penyesalan yang pasti lu rasakan setelahnya. Kita lihat nih sebuah komentar yang sangat relate sama apa yang tadi gue bahas tentang menciutnya prefrontal cortex di otak lu akibat paparan PMO selama ini. Ini mau cerita sedikit. Nah ini pasti dari Malaysia nih. Addicted from 5 tahun lepas, susah nak buat stop, terlalu kecanduan. Iseng main tele, buat chat, visi, ketipu, diancam, diperas, mental down, pangling, berada di titik paling rendah dalam kehidupan, menyangkut marwah yang selama ini dijaga. Marwah itu reputasi bukan sih artinya. Visi muncul face, kena screenshot, kena record, diancam sebar luas ke saudara, kawan, sosmed, view. Dan banyak banget yang kena ini, cari konten YouTube tentang ini. Komentarnya korban semua, panik, takut, mental down, nangis parah, menyesal, view. Atas nama Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan yang belum kena nggak kena. Jaga you punya burung. Tuh, jaga you punya burung. Jangan sampai kejadian. Mungkin dalam hati you, tolol banget, mau-mau aja visi gitu. Heis, memang hilaf. Itulah makanya saya cerita agar nggak ada lagi orang tolol macam saya. Semoga Allah jauhkan kita dari maksiat. Semoga Allah tutup aib-aib kita. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa telah lepas. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya kan? Ini another bukti gimana PMO itu bakal menghancurkan banget kewarasan mental lu. Menciutnya area prefrontal cortex lu ini, konsekuensinya yaitu lu jadi lebih impulsif gitu, lebih dikontrol sama feeling, sama nafsu sesaat pas ngambil keputusan. Jadi nggak bisa berpikir panjang, nggak bisa ngelihat jauh ke depan, berpikir strategik gitu, menimbang-nimbang konsekuensinya nanti gimana sih ke diri gue kalau misalkan gue ngelakuin suatu hal. Kayak ketika lu netesin setetes air ke genangan air yang kalem, pasti kan muncul tuh riak-riak air, efek jatuhnya setetes air tersebut. Nah, lu gak mikirin ini. Lu gak mikirin bahwa setiap tindakan dan keputusan yang lu ambil itu pasti ada konsekuensinya, seperti halnya riak-riak air tadi, baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjangnya. Kita baca lagi nih bagian yang paling memiriskan tadi. Iseng main tele, bot chat visi, ketipu diancem, diperas, mental down, pangling, berada di titik paling rendah dalam kehidupan, menyangkut marwah yang selama ini dijaga. Visi muncul, face kena di screenshot, mampus gak tuh mukanya kena screenshot, kena record, diancem sebar luas ke saudara, kawan, sosmed. Sumpah ini so sad gitu kan. Gara-gara kecanduan PMO dia jadi berbuat nekat, tapi nekat yang bodoh gitu. Yang lebih mirisnya lagi mungkin yang nipu dia ini bukan cewek asli tapi cowok, semacam sindikat penipuan gitu. Mungkin pakai akun cewek supaya para cowok loser yang nafsuan itu gampang kepancingnya. Ini kan lahan bisnis banget, yang mana manfaatin para cowok pecandu PMO yang otaknya udah rusak, prefrontal cortexnya udah menciut, jadi nggak bisa berpikir panjang dan berpikirnya tuh selalu instan gitu, pengennya kenikmatan sesaat. Akhirnya mereka visi, terus di screenshot mukanya, di record, terus tinggal diancem kan, bayar sekian atau gua sebarin komuk sak nih lo yang sangat menyedihkan ini, pas lagi visi sama karakter cewek yang bahkan bukan cewek asli, mungkin cewek AI yang dibikin. Gila, ini menyedihkan banget sih. Ya mungkin lo saat ini nggak ngalamin kejadian se-ekstrim kayak di komen ini, tapi otak lo, prefrontal cortex lo itu tetaplah terdampak.
Bayangin saat ini misalnya lu masih pelajar statusnya, mahasiswa. Belajar itu kan butuh critical thinking, butuh berpikir, butuh logika gitu. Gara-gara PMO lu jadi males berkutat di hal-hal yang membutuhkan thinking ini. Akhirnya karena males, nilai lu jeblok, peringkat turun, orang tua ngamuk, dan ini at the end bakal ngefek ke misalnya nanti lu pengen keterima di kampus negeri atau kampus idaman. Atau tes CPNS mungkin buat lu yang bercita-cita jadi pegawai negeri sipil. Bukan cuma gitu, otak rusak itu ngefek ke segala hal masalahnya. Ingat, prefrontal cortex itu bukan cuma ngurusin logika, analisa, berhitung, decision making doang yang berhubungan sama otak kiri, tapi juga meregulasi emosi lo, otak kanan. Akhirnya social skill juga kena kan. Lu jadi ansos gitu, nggak bisa relating sama orang lain, nggak tahu caranya connecting dan sekedar bersosialisasi, say hi, say hello sama orang random mungkin, hahaha sama mereka. Lu takut, gugup, cemas pas berhadapan sama orang, apalagi sama lawan jenis. Ini masa muda lu terbuang sia-sia banget gitu kan, apabila yang lu alamin di kesehariannya tuh kayak gini terus. Selalu negative thinking, selalu dipenuhi rasa ketakutan, energi kehidupan atau life force lu itu terpendam gitu. Lu merasa nggak bebas dan terkekang banget dalam hal buat mengekspresikan diri, menjadi diri sendiri. Ini semua akibat PMO yang saat ini masih mencengkram kuat diri lu. Sekarang pertanyaan yang pasti lu tanyakan yaitu apakah prefrontal cortex yang rusak dan menciut ini bisa balik lagi normal? Kabar baiknya, bisa dong bosku. Ini berkat sifat otak manusia yang plastis atau istilahnya neuroplasticity. Jadi lu tetap bisa memprogram ulang otak lu supaya bentuknya kembali sehat dan normal. Tapi butuh waktu dan proses. Nggak bisa instan kayak sehari lu mulai nerapin habit sehat kayak baca buku, meditasi atau nulis, besoknya lu berharap otak lu langsung reset dan kembali sehat. Lu kecanduan bertahun-tahun PMO selama ini misalnya. Mungkin butuh berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun juga untuk akhirnya bisa lepas sepenuhnya. Ini bukan maksudnya gue menurunkan semangat lu, tapi faktanya ya emang begitu. Butuh waktu, proses, dan trial and error. Jadi relapse itu bukan ending, relapse itu bukan kekalahan, tapi relapse itu adalah kemenangan yang tertunda. Anjay. Atau bisa jadi lu sekarang umurnya udah di atas kepala 3, kepala 4, kecanduan udah puluhan tahun dari zaman internet baru-baru ada. PMO itu udah menjadi identitas lu, bagian dari diri lu. Makanya sulit buat lu untuk melepasnya gitu aja. Karena ini kayak membuang identitas yang udah kuat dibangun selama ini. Berat rasanya. Nah, jadi kesimpulannya apa yang harus lo lakuin supaya prefrontal cortex lo ini kembali menguat di proses lo sekarang berhenti PMO? Yaitu ngelakuin kegiatan-kegiatan yang udah terbukti secara ilmiah bagus buat prefrontal cortex, kayak baca buku, berpikir, merenungkan ide-ide, banyak bengong, meditasi, main game, tapi bukan game yang jedar-jeder, yang temponya cepet, yang sangat mengundang dopamin, tapi yang slow, yang strategi gitu. Dan juga yang pasti scrolling konten gak jelas di sosmed itu hindari. Intinya hindari kegiatan-kegiatan yang memicu banjir dopamin di otak, karena itu sangat tidak ramah bagi prefrontal cortex. Intinya lu harus mulai slow living and slow thinking gitu bre. Thank you so much udah nonton video ini. Seperti biasa, like, share, komen, subscribe, cek ebook Berhenti PMO edisi 2025, edisi terbaru, dimana di ebook yang versi terbaru ini keseluruhan konten gue update, gue tambahin gambar ilustrasi, ada penambahan chapter baru kayak timeline berhenti PMO, cara menyikapi relapse, terus mitos atau fakta tentang menahan sperma, mimpi basah. Jadi ini adalah versi yang paling ultimate tentang gimana caranya supaya lo bisa berhenti PMO. Jadi A sampai Z gue bahas di ebook versi terbaru ini. Ini gue jamin bakal akan menjadi bacaan yang sangat worth it buat menemani perjuangan lo buat berhenti PMO, karena ngasih banyak tips yang gak bakal lo temuin di manapun. Oke, I'll see you in the next video. Peace.